1000 sorry 1270, atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar berapa tuh? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you today? I hope you guys are feeling well. If you guys haven't subscribed my YouTube channel yet, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and turn on the notification. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video YouTube channelku. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Dan kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai visa kerja di United Kingdom atau di Inggris. Dan kalau sekarang aku udah punya data atau aku udah search gitu ya mengenai informasi work visa di Inggris ini. Sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer dulu. Kalaupun ternyata nanti aku ada kesalahan informasi atau ada kekurangan informasi, bagi teman-teman yang punya pengalaman untuk di work visa ini bisa komen di bawah juga ya. Dan juga satu kali lagi aku mau informasi ke teman-teman, aku belum pernah apply visa kerja dan aku juga bukan agensi ya. Jadi maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang aku tidak bisa jawab secara detail karena memang aku kurang paham betul untuk visa kerja ini. Karena pada saat aku datang ke Inggris, aku ada video yang pernah aku jelaskan sebelumnya juga kalau aku menggunakan family permit atau visa keluarga. Nah, langsung ke topiknya ya. Yang mau aku bahas kali ini adalah seasonal work visa UK atau temporary work visa. Ini masuknya ke kategori tier 5 visa. Dan visa ini masa berlakunya selama 6 bulan. Teman-teman bisa apply dari UK atau outside of UK. Kalau misalkan teman-teman apply dari Indonesia, itu untuk apply-nya sendiri up to 3 bulan ya, atau sampai dengan 3 bulan untuk mendapatkan decision-nya. Apa saja sih syarat-syaratnya? Keep watching. Oke, sebelum aku menjelaskan detail dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan, aku ingin jelaskan dulu apa sih temporary work visa ini atau seasonal work visa in UK ini. Jadi visa ini adalah visa sementara, masa berlakunya selama 6 bulan, dan visa ini bisa digunakan di bidang agriculture. Biasanya misalkan teman-teman ingin kerja sebagai pemetik buah atau pemetik bunga, atau misalkan teman-teman ingin menggunakan visa ini untuk study temporary selama 6 bulan ya. Ingat, untuk masa berlakunya hanya 6 bulan. Dan benefit dari visa ini sendiri tadi, yang pertama bisa digunakan untuk bekerja up to 6 bulan. Yang kedua bisa digunakan juga untuk study, mungkin taking course, something like that. Dan untuk yang tidak bisa teman-teman apply atau benefit yang tidak bisa teman-teman dapatkan dari visa ini adalah teman-teman tidak bisa apply permanent job untuk dengan visa ini. Yang kedua, teman-teman tidak bisa mengambil another job, atau misalkan teman-teman udah punya pekerjaan pemetik buah, kemudian teman-teman apply pekerjaan yang lain atau pekerjaan part-time lainnya, itu tidak bisa. Kemudian teman-teman tidak bisa membawa keluarga dengan menggunakan visa ini. Dan yang terakhir, harus lihat catatan, tidak bisa mengumpulkan dana kayak misalkan untuk charity, atau misalkan teman-teman ingin sumbangan gitu, mengumpulkan sumbangan untuk keperluan pribadi, itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, yang paling penting dan yang paling utama adalah sponsorship. Sponsorship itu teman-teman dapatkan dari perusahaan yang mensponsori teman-teman. Nantinya teman-teman akan mendapatkan reference number yang di dalamnya akan mencantumkan detail pekerjaan dan personal detail dari teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman harus berusia di atas 18 tahun ke atas dan memiliki paspor yang masih valid. Kemudian yang ketiga, teman-teman memiliki dana atau tabungan ya, yang nantinya teman-teman gunakan selama tinggal di UK. Misalkan contohnya teman-teman
least sebelum mendapatkan bayaran atau mendapatkan gaji, teman-teman harus punya saving at least itu 1.270. Let me say yes, 1.270, atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar berapa tuh? 15 juta ya. Ya. Lebih kurang 15 juta. Itu untuk 28 sampai 31 hari selama di UK. Itu untuk savingnya ya. Nah, beda halnya kalau misalkan teman-teman itu semuanya disponsori, include biaya hidup atau biaya pribadi ketika teman-teman sudah ada di UK. Artinya kalau teman-teman semuanya disponsori oleh employer atau company yang teman-teman nantinya bekerja di situ, teman-teman harus mencantumkan detail itu ya, karena itu penting. Sorry teman-teman, sebelum aku lanjut, aku mau klarifikasi mengenai berapa biaya untuk saving tadi ya. Setelah aku cari-cari ternyata bukan 15 juta, sorry banget. Jadi 1.270 pound itu sama dengan lebih kurang 22.904.000 rupiah. Dan nanti teman-teman kalau misalkan dokumen-dokumennya sudah dilengkapi, teman-teman bisa apply dari gov.uk website secara online dan mengisi aplikasinya. Dan untuk apply dari aplikasinya sendiri nanti teman-teman membayar sebesar 259 pound atau kurang lebih di 4.700.000. Wait, aku make sure dulu ya. Moments later. Udah pastikan, sorry. 259 pound itu sama dengan 4.671.000 atau kurang lebih 4.700.000 ya, kita bulatkan. Jadi itu untuk biaya apply aplikasi form aplikasi secara online. Gitu, nanti teman-teman tinggal ditunggu aja tuh untuk decisionnya setelah teman-teman melengkapi semuanya dari aplikasi dan semua dokumennya. Dan untuk validitas atau masa berlaku sponsorshipnya sendiri, sponsorshipnya sendiri itu up to 3 bulan. Jadi nanti pastikan teman-teman misalkan udah langsung mendapatkan sponsorship atau certificate of sponsorshipnya, cepet-cepet apply visa ya, supaya nanti bisa segera mendapatkan decisionnya begitu. Nah, itu adalah susah banget ngomongnya. Itu adalah temporary work visa, tier 5 visa. Dan kalau teman-teman ingin tahu untuk visa-visa yang lain, nanti setelah ini di part 3 aku akan menjelaskan tentang skill work visa. Jadi itu untuk visa yang lebih dari 6 bulan. Tapi aku harus search dulu atau harus melakukan research yang banyak dulu supaya aku nggak salah mendapatkan informasi. Dan kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai visa ini, teman-teman bisa cek langsung di websitenya ya, di gov.uk website. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Selebihnya terima kasih karena teman-teman masih setia menonton video aku sampai akhir. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan informasi. Kalau teman-teman ada mengetahui mengenai informasi lebih lanjut, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga pastikan nyalakan tombol notifikasinya. See you guys in the next video. Bye.